Kami nyatakan Yesus Kau yang terbesar dalam hidup kami. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu,
Oh, oh, namamu berkuasa di hidupku. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku disembuhkan. Oh, dalam nama Yesus ku dibebaskan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, di dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku disembuhkan, dalam nama Yesus ku dibebaskan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Oh, dalam nama Yesus ku dipulihkan
dalam nama Yesus ku disembuhkan.
harapan, sumber kehidupan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Kau semakin besar dan ku di dalammu, kau di dalamku. Oh, thank you Lord. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancangan-Mu. Matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang.
tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Oh, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah, semakin bertambah. Ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Oh, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu menjadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Oh haleluya. Kau semakin bertambah, semakin bertambah. Ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Oh Jesus, oh memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Oh, semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah. Oh, dan ku semakin berkurang. Oh, bawaku menjadi serupa dengan-Mu, semakin bertambah di dalamku. Dan ku semakin berkurang, sebab Kau yang terbesar. Kau semakin bertambah.
semakin berkurang, sebab Kau yang terbesar, Kau yang termegah, Kau yang termulia. Oh, thank you Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Selama-lamanya, sampai akhir hidupku. Sampai putus nafasku. Sampai putih rambutku. Sampai akhir hidupku. Kau segalanya, kau milikku. Terima kasih Yesusku. Thank you Lord, Kau yang terbaik bagiku. Jesus, it is you yang teduhkan badai, yang membelah laut, yang memelihara hidupku. Yesus, yang teduhkan badai, yang membelah laut. Jesus, it is you who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam. Jesus, it is you who turned the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs. Oh, who makes the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrongs, yeah. I offer my life here and beyond. Oh, to the one thing true. Jesus, it is you. Thank you, Lord, who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my crown on his shoulders, who holds my heart in his hands, who take my thought and fear and hang them on the arm of Calvary. Jesus, it is you. Oh, Jesus, it is you. Oh, I
to the one thing true, Jesus, it is you. Oh, I lift my hands and I bring my soul. Sha-la-la-la-la. All of my days, all of my rights, and all of my wrongs, yes, I offer my life here and beyond. Say to the one thing's true, oh Jesus, it is you. Yeah, I lift my hands and I bring my soul and all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Yeah, I offer my life here and beyond. Say to the one thing's true, Jesus, it is you. Oh, I lift my hands. Come on, I bring my soul. Say it. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Yeah, I offer my life. Oh yeah, here and beyond. Yeah, to the one thing true, Jesus, it is you. Oh, yeah. Oh, to the one thing true, Jesus, it is you. Oh, yeah. To the one thing's true, Jesus, He is you. Oh, yes, you are. Yes, you are. Terbaik bagiku, tak tergantikan. Terbaik bagiku. Oh, terbaik bagiku. Tak ku ragukan janjimu, tak ku takutkan hidupku, sebab ada kau, sebab ada kau di hidupku. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku.
aku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. I believe in you, Lord. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Aku tahu justru di dalam kelemahanku kuasamu sempurna, dan yang ku tahu kau selalu pedulikan aku. Kebaikanmu, kemurahanmu memenuhiku, melingkupiku. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Yes Lord. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Oh yeah. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan
Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Yesus terbesar di hidupku. Mengapa Yesus terbesar dalam setiap kehidupan kita? Apakah tidak ada hal-hal lain yang bisa menjadi alasan supaya menjadi terbesar dalam kehidupan kita? Mengapa justru Yesus yang menjadi terbesar dalam kehidupan kita? Mengapa bukan pekerjaan kita? Mengapa bukan pelayanan kita? Atau mungkin mengapa bukan pasangan hidup kita atau keluarga kita? Alasan mengapa Yesus harus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Yesus adalah bukti kasih yang terbesar untuk setiap kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dengan jelas Yesus berkata dalam kitab Yohanes, tidak ada kasih yang terbesar daripada seseorang yang memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada sahabat-sahabatnya. Bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada mungkin anaknya, atau orang tuanya, atau pasangannya, tetapi kepada sahabat-sahabatnya. Yesus sedang menjelaskan bagi setiap kehidupan kita, bahwa wujud kasih yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika seseorang dapat memutuskan untuk memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi sesama manusia. Yesus sudah membuktikan ketika dia mati di atas kayu salib, itu sebagai bukti kasih terbesarnya untuk saya dan saudara. Jadi mengapa Yesus terbesar dalam setiap kehidupan kita? Karena dia sudah membuktikan kasih yang terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu dengan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita karena Yesus adalah Raja dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Yesus disebut sebagai Raja dalam kehidupan kita? Karena Yesus adalah pencipta dalam kehidupan kita. Dengan jelas dari kitab Kejadian dikatakan bahwa dari mulanya manusia itu diciptakan oleh Allah, dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Raja Daud pun berkata dalam kitab Mazmur, di dalam rahim ibu kita, sejak ada di dalam kandungan ibu kita, Allah menenun setiap kehidupan kita. Allah sudah merancangkan perjalanan hidup kita. Jadi Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita karena Dia adalah pencipta dalam kehidupan kita. Dan Yesus juga menjadi Raja dalam kehidupan kita karena Dia yang menebus dalam kehidupan kita. Menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Mengapa Yesus sampai dikatakan Dia sebagai Raja di atas segala raja? Tidak ada raja di dunia ini, mungkin membela rakyatnya oke, tapi sampai memberikan hidupnya untuk mati bagi umatnya, itu hanya Kristus. Dia hanya Yesus yang mau datang ke dunia untuk memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi setiap kita, menjadi tebusan bagi setiap dosa kita. Oleh karena itu, Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah ditebus menjadi umat Allah, secara otomatis ketika Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita, Dia akan berdaulat dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata dengan tegas seperti ini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia mengerti arti karya penebusan Kristus, Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Yang aku hidupi, itu bukannya kehidupan dia lagi, tapi Kristus yang ada di dalam dirinya. Dan Rasul Paulus berkata, ketika aku hidup di dalam daging, di dalam hidup yang kuhidupi sekarang yaitu di dalam daging, itu adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Jadi ketika kita masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita mengatakan Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa hidup
dalam tubuh kita yang fana ini pun adalah milik Kristus. Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Karena setiap langkah perjalanan hidup kita, itu kita sedang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Karena dikatakan anak Allah yang mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Makanya dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa Yesus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena yang pertama tadi, Yesus sudah membuktikan kasih yang terbesar dalam kehidupan kita dengan memberikan nyawanya. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita. Karena dia yang menciptakan hidup kita, dia yang mau datang ke dunia menebus kita dari dosa kita, dan dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita? Karena Yesus harus menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita. Kebutuhan roh dalam manusia. Setiap kita ini diciptakan ada tubuh, jiwa, dan roh. Kebutuhan tubuh, sandang pangan papan. Kemudian kebutuhan jiwa kita bisa berlibur, kita merasakan sukacita, kita bertemu dengan keluarga, kita mempunyai teman-teman yang sehat, itu menyegarkan jiwa kita. Tapi ada satu kebutuhan manusia yang terbesar, yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun juga, yaitu kebutuhan roh dalam manusia. Kebutuhan roh manusia ini menuntut adanya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Setiap manusia tanpa disadari sebenarnya sudah memiliki Tuhan atau pusat penyembahan di dalam kehidupannya. Pusat penyembahan atau Tuhan dalam kehidupan setiap manusia itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dari setiap manusia. Dari perkataannya, dari pemikirannya, dari sikap-sikapnya, dari responnya ketika bertemu dengan seseorang atau menghadapi masalah. Dan sebagai umat tebusan Kristus, Yesus hanya mau Dia yang menjadi pusat dalam penyembahan kehidupan kita. Dikatakan dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu di sini artinya bahwa Dia tidak mau diduakan. Ketika Dia menebus saya dan saudara, kita sudah dipilih menjadi umat tebusan Allah. Dia tidak mau ada sesuatu atau seseorang atau hal yang lain menjadi pusat dalam kehidupan kita selain Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat dalam penyembahan kita, maka dalam tingkah laku kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dalam pola pikir kita akan memikirkan apa yang menjadi pemikiran Kristus. Ketika apa yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita, yang kita bangun adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan pada saat-saat ini ada Tuhan-Tuhan kecil yang tanpa kita sadari itu bisa menjadi pusat penyembahan kita. Mungkin hawa nafsu kita. Atau mungkin cinta kepada sesama kita, kepada sesama manusia. Itu bisa kepada pasangan, bisa kepada anak, atau mungkin kepada orang tua. Berapa banyak tanpa kita sadari ketika kita memiliki keturunan atau Tuhan mempercayakan anak kepada kita lebih berfokus kepada anak kita daripada kita berfokus kepada Tuhan. Ketika sebelum kita memiliki keturunan, kita berdoa, kita memiliki saat teduh yang baik dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mempercayakan anak kepada kita, tanpa kita sadari kita menjadi capek, kita kehilangan banyak waktu untuk merawat anak, dan tanpa kita sadari, kita lupa yang menjadi pusat dalam kehidupan kita bisa-bisa adalah anak kita. Bukan lagi Tuhan yang menitipkan anak dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan-Tuhan lain yang bisa menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita saat ini. Cinta terhadap diri sendiri. Mungkin juga penerimaan terhadap diri sendiri. Pengakuan dari orang lain. Bisa jadi prestasi atau karir itu bisa menjadi Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga dalam hal harta atau materi. Mari kita koreksi dalam diri kita, siapa yang menjadi pusat penyembahan dalam diri kita. Satu hal yang simpel untuk kita bisa memeriksa siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu timbul dalam hati kita, atau apa yang sering kita ucapkan, itu bisa menjadi indikasi kita memiliki Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha mencari pengakuan dari orang lain, kita berusaha berjuang keras dalam karir kita, tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan, atau kita berjuang membangun sebuah bisnis yang berhasil, dengan tujuannya bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi untuk memperkaya diri sendiri.
atau supaya kita diterima dengan orang-orang kaum sosialita yang lebih besar daripada kita. Itu akan bisa menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan, Kristus harus makin besar. Aku yang harus makin kecil. Harusnya sikap hati ini yang menjadi sikap hati kita juga. Bahwa Kristus harus yang terbesar dalam kehidupan kita. Kedagingan kita itu yang harus semakin diperkecil dan dimatikan. Karena Injil kita menempatkan Yesus sebagai yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah membuktikan kasih yang terbesar dengan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi setiap kita, bagi saya dan saudara. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan perjalanan kehidupan kita, itu adalah perjalanan menuju keserupaan kepada Kristus. Yaitu mengenapi gambar dan rupa Allah ada di dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian yang telah dibagikan oleh orang-orang bagi jemaat Tuhan yang membagikan kesaksian pada saat ini buat kita semua. Karena Yesus menjadi yang terbesar dalam kehidupan mereka. Mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Setelah pulih dari kegagalan hubungan-hubungan yang sebelumnya. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya hidup lama kita yang dipulihkan, tapi luka-luka lama kita juga dipulihkan. Kemudian memperoleh pekerjaan yang baru sesuai dengan keterampilan. Dan mengalami kesembuhan dari sakit radang tenggorokan dan demam. Wow, puji Tuhan. Mereka bisa ditolong Tuhan. Kita pun juga akan bisa menolong Tuhan. Pastikan bahwa Yesus menjadi satu-satunya yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini juga telah masuk permohonan-permohonan doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Yang nanti kita akan sama-sama doakan. Kesembuhan dari sakit tumor, hipertensi, dan saraf terjepit. Kemudian pemulihan dan kesembuhan dari depresi dan frustasi karena mengalami kegagalan hubungan berkali-kali. Dan permohonan doa kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan usaha kuliner. Juga permohonan doa diberikan hikmat dan kelancaran dalam mengikuti magang. Dicukupkan dana untuk melanjutkan perkuliahan. Dan kelepasan dari kuasa kegelapan dan kutuk nenek moyang. Mari kita akan sama-sama berdoa bagi setiap pokok doa yang telah masuk pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menjadikan Yesus yang terbesar dalam kehidupan kami. Karena sudah selayaknya Engkau sebagai Raja yang menebus dan memperdamaikan kami dengan Allah. Tujuan hidup kami hanyalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan Engkau harus menjadi yang terbesar, pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah masukkan permohonan doa, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang sakit tumor, hipertensi, dan saraf terjepit, maupun mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, maupun sedang terbaring di rumahnya. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pulihkan, Kau yang sembuhkan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pergumulan setiap jemaat-Mu yang dalam depresi ataupun dalam pergumulan hidup yang lainnya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan berikan pada mereka kekuatan, Tuhan yang berikan ketenangan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah memenuhi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Mereka tidak trauma dari kehidupan masa lalu mereka, tapi mereka boleh berdamai. Dan mereka boleh belajar dan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami memiliki masa depan yang cerah. Kami memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang merintis pekerjaan. Mereka juga yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan juga yang berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka perbuat. Setiap usaha yang mereka sedang rintis, Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang baik yang mensupport pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan Tuhan lancarkan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang proses magang ataupun bekerja di tempat lain, Tuhan berikan pada mereka hikmat. Untuk mereka boleh berkontribusi dalam setiap perusahaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka boleh memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pergumulan jemaat-Mu yang membutuhkan dana untuk sekolah ataupun dalam membangun usaha. Tuhan yang cukupan setiap dana yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan mereka yang rindu dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari kutuk nenek moyang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kutuk nenek moyang telah dipatahkan. Dan biarlah setiap mereka mau berbesar hati
untuk berserah menyerahkan setiap kehidupan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka yang pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan, mereka mau mengaku di hadapan Tuhan dan menyerahkan setiap hal-hal yang telah mereka lakukan atau perjanjian dengan kuasa kegelapan, supaya itu boleh diputuskan dan mereka boleh dipulihkan, supaya Kristus boleh menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah hubungan rumah tangga mereka, kasih-Mu terus mengalir memenuhi kehidupan mereka. Dan setiap dimanapun jemaat-Mu berada, penyertaan Tuhan sempurna. Mereka yang sedang dalam perjalanan, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan mari kita bersama menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship kali ini. Sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.